Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada? Semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, waktu luang dan juga rezeki yang lancar bagi panjenengan semuanya. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya Adi Bimantoro dari DKM Masjid Syahatul Musa ingin menyampaikan satu fasilitas baru kepada panjenengan semuanya yang akan ada di Masjid Syahatul Musa, walaupun ini dahulu sudah ada, yaitu perpustakaan. Insya Allah untuk kedepannya kami para takmir di dalam Masjid Syahatul Musa akan menyediakan fasilitas kepada panjenengan semuanya, yaitu perpustakaan analog dan digital. Dan saat ini kami ingin menyampaikan bahwasanya kami siap untuk meluncurkan kepada panjenengan, yaitu perpustakaan analog. Di mana di sebelah saya, di sebelah kanan saya, panjenengan sudah bisa mengetahui ada beberapa buku-buku literatur yang bisa panjenengan pakai untuk belajar menambah hasanah keilmuan. Sebelum panjenengan atau kita semuanya berkata ataupun beramal, mari kita memperbanyak literasi kita untuk meningkatkan keilmuan kita, sehingga kita dalam berkata ataupun berbuat memiliki dasar yang jelas. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa buku yang ada di perpustakaan analog Masjid Syahatul Musa. Panjenengan nanti bisa memilih, ada Al-Quran dengan berbagai model, ada yang Al-Quran mushaf murni, ada yang Al-Quran dengan terjemahan, Al-Quran dengan transliterasi Latin, Al-Quran dengan terjemahan perkata, ataupun Al-Quran yang ada fasilitasnya tentang hafalan Al-Quran. Panjenengan bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan panjenengan semuanya. Kemudian untuk buku yang tersedia, mulai dari buku-buku Sirah Nabawiyah tentang hukum-hukum di dalam agama Islam, kemudian ada pembahasan-pembahasan tematik, ataupun hal-hal yang lainnya, panjenengan bisa temui di dalam perpustakaan analog Masjid Syahatul Musa. Di samping saya ada beberapa contoh, barangkali panjenengan semuanya ingin mempelajari tentang informasi-informasi apa saja bid'ah dan khurafat di Indonesia. Ada satu buku yang sudah tersedia di perpustakaan analog Masjid Syahatul Musa, panjenengan bisa membacanya di masjid ini. Kemudian ada yang lain, barangkali panjenengan ingin mengetahui tentang sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beredar di masyarakat, khususnya di Indonesia ini, apakah benar itu adalah perkataan Rasulullah atau sekedar perkataan orang-orang yang dibuat-buat atau modifikasi. Panjenengan bisa mendapatkan literaturnya di dalam buku Bukan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan bisa mendapatkan banyak penjelasan di sini, dan jangan sampai kita mengamalkan amalan yang di dalamnya ada hadis-hadis yang ternyata itu bukan hadis Nabi, yang hanya konon itu perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantaranya ada buku yang sangat luar biasa apabila ada yang ingin mengetahui apa yang terjadi di alam kubur. Ini ada Misteri Alam Kubur, mengungkap rahasia tentang nikmat dan azab kubur, bisa menambah hasanah pengetahuan panjenengan semuanya. Ada lagi, bagi panjenengan yang ingin nanti di surga bersanding dengan para bidadari di surga, bagaimana caranya dan seperti apa bidadari-bidadari surga di sana, ada sebuah buku yang luar biasa, Bersanding dengan Bidadari di Surga. Monggo silakan panjenengan baca, terus panjenengan amalkan, supaya panjenengan termasuk saya juga bisa mendapatkan bidadari surga ketika masuk ke sana. Tertarik ya? Mendapatkan bidadari surga? Ini ada petunjuknya. Kemudian ada lagi jamaah rahimakumullah tentang kisah akhir zaman, tentang makhluk yang sangat luar biasa Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Al-Masih. Ada dua yang bergelar Al-Masih, yaitu siapa? Isa ibnu Maryam, Isa Al-Masih, dan satu lagi Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Apabila panjenengan semua ingin mendapatkan informasinya, bisa membaca literatur di dalam buku Kisah Dajjal dan Turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Di sini ada banyak keterangan yang bisa menambah keilmuan kita semuanya. Kemudian ada satu sirah yang luar biasa bagi panjenengan para muslimah ingin mengetahui bagaimana kondisi, sifat,
bahkan aktivitas Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Ummul Mukminin ada satu buku tentang Aisyah The True Beauty. Anda bisa membacanya di sini dan bisa mengambil banyak pelajaran dari ibunda kita semuanya. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagi panjenengan yang ingin belajar tentang sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah tersedia kisah tentang perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad. Di sini sudah terdapat jelas beberapa informasi dari beliau awal kelahiran sampai Rasul diangkat. Panjenengan bisa mendapatkan penjelasannya di sini. Itu jamaah rahimakumullah beberapa buku yang tersedia di Masjid Syahatul Musa, di perpustakaannya, dan yang lainnya panjenengan bisa melihat tersendiri. Kemudian jamaah rahimakumullah, nantinya insya Allah tentang perpustakaan digital akan kami sampaikan setelah sistem yang kami tata nanti tersedia. Untuk sementara ini perpustakaan analog panjenengan bisa akses dan panjenengan bisa hadir ke Masjid Syahatul Musa untuk memakmurkan masjid ini dengan hadir di sini dan membaca buku di sini. Dan jangan khawatir, ketika panjenengan ada di sini, insya Allah fasilitas sudah tersedia. Mulai dari wifi, panjenengan bisa mendapatkan banyak literatur tambahan dengan mengakses internet, dan kemudian ada pojok ngopi yang bisa membantu panjenengan untuk melepas dahaga panjenengan ketika panjenengan belajar menambah literasi di dalam perpustakaan Masjid Syahatul Musa. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwasannya apabila panjenengan semuanya ingin membantu berkontribusi dalam perpustakaan analog dan digital nanti untuk mendapatkan manfaat dari buku-buku ini, panjenengan bisa mengikuti kontribusinya melalui informasi yang ada di deskripsi dari video konten kami kali ini. Ada rekening Masjid Syahatul Musa yang panjenengan bisa isi untuk digunakan pembelian buku-buku yang nantinya akan menjadi tambahan koleksi di Masjid Syahatul Musa, dan barang siapa nanti yang membaca, meskipun panjenengan tidak ada di sini, panjenengan bisa mendapatkan manfaat ilmu yang orang membaca tadi ketika mereka mengamalkan. Dan ini merupakan kesempatan jariah yang sangat luar biasa untuk memperberat amal kebaikan kita ketika kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab dan yaumul mizan. Karena jamaah rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda di dalam riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 242, datang dari sahabat Abu Hurairah tentang keutamaannya kita menyediakan buku untuk media literasi para muslimin. Mohon izin saya bacakan hadisnya. Inna mimma yalhaqul mu'min, sesungguhnya yang didapati oleh orang-orang yang dia beriman dari apa yang dia lakukan, min amalihi, dari perbuatannya dia, wa hasanihi, yaitu dari amal dan perbuatan yang pernah dia lakukan, ba'da mautihi, setelah dia mati, adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, yaitu ilmu yang diajarkan dan dia sebarkan. Kemudian yang kedua, wa waladan sholihan tarokahu, yaitu anak yang soleh yang dia tinggalkan. Dan yang ketiga adalah mushafan warofahu, yaitu mushaf atau buku yang dia wariskan. Kemudian yang selanjutnya au masjidan banahu, atau dia membangun masjid dimanapun tepatnya, au baitan li ibnis sabil banahu, atau dia membangun rumah bagi ibnus sabil atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, ketika mereka kehabisan waktu atau kehabisan bekal, mereka bisa istirahat dengan fasilitas yang panjenengan berikan. Kemudian selanjutnya au nahron ajrohu, atau membuat sungai yang dialirkan yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, tanaman-tanaman di sawah-sawah ladang, dan juga hewan-hewan yang meminum dimanapun mereka berada. Kemudian selanjutnya au sodakotan akhrojaha min malihi, atau dia mengeluarkan sedekah yang dia keluarkan dari harta yang dia miliki, bagian dari rizki yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, fi sihatihi wa hayatihi, ketika dia sehat maupun ketika dia hidup. Yalhaquhu min ba'di mautihi, yang itu akan dikaitkan kepada seseorang setelah dia matinya. Itulah jamaah rahimakumullah, ada sekitaran 7 amalan lestari yang sangat luar biasa yang bisa kita usahakan ketika kita nanti mati, kita bisa mendapatkan banyak pahala untuk mengisi pos-pos amal kebaikan kita. Semoga itu bisa menjadikan perberat amal kebaikan kita di yaumul hisab nanti. Dan fokus kita adalah di bagian yang ketiga tadi, dikatakan oleh Rasulullah melalui lisan Abu Hurairah,
wa mushafan warathahu, yaitu mushaf yang diwariskan. Maka dari itu, dengan panjenengan ikut kontribusi di dalam Al-Quran atau mungkin buku-buku tentang buku-buku analog kita ini bisa menjadikan orang menuntut ilmu, dan ketika mereka beramal pahala akan terfotokopi kepada panjenengan semua. Ini aset yang luar biasa. Dan alhamdulillah jamaah rahimakumullah telah hadir di meja takmir Masjid Sehatul Musa satu buku donasi yang sangat luar biasa yang bisa menambah hasanah keilmuan kita, yaitu mohon bisa dibantu. Ada buku donasi jamaah rahimakumullah alhamdulillah yang diberikan, dan ini semoga bisa menambah keilmuan kita di dalam belajar di Masjid Sehatul Musa. Dan ini masih utuh dan saya akan unboxing ya, mohon izin. Wah. Bisa tebak bukunya apa? Yaitu buku terjemahan Bidayatul Mujtahid. Ada 3 jilid yang bisa kita gunakan untuk belajar di sini, dan nanti kita bisa belajar beramal bersama-sama dari fikih-fikih yang ada di kitab Bidayatul Mujtahid ini. Dan panjenengan bisa belajar buku ini di Masjid Sehatul Musa di perpustakaan analog kita. Dan jamaah rahimakumullah, buku ini datang dari penerbit Pustaka Amani Jakarta. Terima kasih atas kirimannya. Dan buku ini apabila panjenengan ingin belajar tentang fikih-fikih yang komprehensif, ada di dalam buku ini dan dibahas secara lengkap dan juga terstruktur. Sedangkan apabila panjenengan ingin mendalami tentang kajian dari kitab Bidayatul Mujtahid, di Masjid Sehatul Musa sudah tersedia kajiannya, diasuh oleh Al-Ustadz Yosi Putra Pratama, SHLC, yang beliau mengajarkan kitab Bidayatul Mujtahid pada hari Kamis subuh, ba'da subuh, di Masjid Sehatul Musa. Rutin setiap Kamis panjenengan bisa hadir untuk mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid secara komprehensif dan juga interaktif dengan beliau untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Mungkin itu jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memudahkan kita dalam beramal soleh dan memudahkan kita untuk beramal jariah. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dari kesempatan ini yang ada di Masjid Sehatul Musa, yaitu layanan atau fasilitas perpustakaan analog dan digital nanti. Sekian dari saya, kami tutup. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu walakum wa bihadzal majlis. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.